Selamat sore Mbak Santi. Iya, sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. saya Indra dari bumn-ing.com. Ya. Ya, pengen namanya mengetahui kita aktivitas Mbak Tanti yang dulu kita kenal sebagai penyanyi, terus sebagai pemain sinetron juga. Nah sekarang beralih profesi atau beralih kegiatan ke banyak hal gitu ya. Salah satunya dunia entrepreneur atau dunia wirausaha. Nah, mungkin bisa diceritakan awal mula Mbak Tanti merintis sebagai pengusaha. Awal mulanya itu tahun 2009 ya, karena kan aku memang sudah tidak bekerja istilahnya kan, jadi aku berpikir waktu zaman dulu kan kita masih ada Facebook. Ya kan, jadi aku ada online shop, jadi online shop terus jualan dan alhamdulillahnya laris gitu kan. Nah akhirnya dari situ sampai sekarang ya online shopnya masih ada, cuman kita lebih melebarkan sayap. Jadi bukan hanya online shop di waktu itu kan tas-tas branded. Nah sekarang ada catering, ada berlian, ada kuliner gitu, ada kosmetik. Apa aja sih kalau boleh tahu mereknya atau bisnis apa aja yang saat ini sedang digeluti? Ya kalau kuliner kan sekarang saya buka usaha bakso Solo Samirasa. Terus saya juga ada catering namanya Tan's Kitchen. Untuk kosmetik saya ada Tavia Beauty Care, itu mengeluarkan skincare dan lotion, lipstick lah gitu ya, bidang kosmetik lah ya. Terus juga saya ada berlian, kalau berlian memang udah lama ya dari 2010. Jadi apa lagi ya, catering itu Tavia, udah sih itu aja ya. Awal mula apa ya keinginan untuk berwirausaha itu karena apa Mbak? Satu juga saya mencari kegiatan yang positif ya. Jadi di rumah kan kita bisa sambil ngurus keluarga, juga kita bisa ngurus bisnis gitu. Jadi tidak menyita banyak waktu ya. Kalau kerja istilahnya, kalau dulu sinetron kan memang habisnya di lokasi syuting ya. Ambil stripping tuh everyday kita di lokasi, pulang subuh, pagi sudah harus standby lagi gitu. Nah kalau misalnya bisnis kan kita bisa lakukan di rumah atau di mana saja lagi kita di jalan juga kita bisa sambil berbisnis gitu. Bisa mengatur waktu ya. Iya, betul. Terpaut sama jadwal. Iya, betul. Nah, tantangannya apa sih Mbak dalam awal merintis kayak seperti itu? Kan tentunya pasti ada perubahan yang berbeda kan dengan jadi artis yang dibayarannya juga mungkin lebih wah gitu kan ketimbang merintis usaha. Kendalanya itu pertama kan namanya kita masih baru ya di online shop kan, terkadang orang tidak percaya gitu untuk belanja online gitu kan. Tapi aku kan selalu menampilkan testimoni orang-orang yang beli, dan juga aku juga di online itu juga aku juga tampil, jadi orang belanja juga tahu oh ini ownernya ini gitu. Nah terus yang paling utama adalah bahwa kalau dalam berbisnis itu kita harus jujur ya ke customer kan. Jadi itu yang membuat customer itu percaya sama kita, dan juga silaturahmi itu tetap berjalan sampai sekarang. Jadi apapun yang kita tawarkan mereka beli gitu, karena kan jadi misalnya lagi butuh kosmetik, oh ada Tavia, lagi butuh catering, oh ada Tan's Kitchen gitu, lagi perlu bakso tinggal ke Bakso Solo gitu. Jadi untuk perhiasan juga, kalau perhiasan karena sudah lama jadi sudah ada jaringan komunitas yang memang pencinta berlian gitu. Jadi mereka kalau mau ganti model atau mau lihat model, mereka tinggal calling aku gitu untuk lihat langsung barangnya. Iya. Di tengah pandemi kayak gini tentunya kan orderan ya hampir rata pengusaha itu mengeluhkan penurunan omset. Nah, bagaimana Mbak mensiasati agar tetap eksis gitu Mbak? Ya. Justru di tengah pandemi ini awal-awal memang waktu PSBB pertama itu pasti ada penurunan omset, tapi itu yang untuk di Bakso Solo ya, karena kan orang tidak bisa makan di tempat, jadi harus take away, itu pasti kan ada penurunan omset lah ya, walaupun nggak banyak gitu. Nah itu yang membuat kita sebagai pengusaha harus jeli, dan akhirnya aku berkreasi gitu, ini kita harus mengeluarkan frozen food.
istilahnya bakso frozen atau somai frozen, semua bentuk frozen yang bisa kita kirim. Jadi tidak harus orang datang, kita melayani kirim gitu kan, nggak cuma bakso tapi kita ada masakan juga. Jadi di tengah pandemi malah kita nih pengusaha harus lebih berkreatif gitu agar kita tetap bisa bertahan. Gitu. Iya, iya. Nah itu kiat-kiatnya apa sih Mbak di tengah pandemi gitu untuk bisa kita tahu juga ya pemirsa yang nonton gitu agar ibaratnya bisa bertahan, survive di tengah seperti ini. Ya yang pasti sih satu, kita harus berdoa tetap. Karena intinya juga semua jalan yang kita jalani kan semua dari Allah ya. Jadi di tengah kita kesulitan ya kita pasti mengadunya ke Allah kan, ke yang pencipta kan. Nah dari situlah akhirnya pasti kita ada ide-ide, harus buka ini, harus ini gitu. Jadi tetap di tengah pandemi ini ya jangan putus asa intinya gitu. Kita harus tetap berusaha, tetap berdoa gitu. Jadi semua kesulitan pasti ada semua kesulitan pasti ada apa? Ada kemudahan. Ada kemudahan, ada penyelesaiannya gitu. Jadi nggak usah takut di tengah pandemi ini ya. Yang penting kita tetap ikhtiar ya, usaha, doa itu aja. Iya. Itu kan Mbak selain untuk bisnis juga ini ya berkegiatan sosial gitu kan. Banyak lah kegiatannya, bahkan juga jadi komisaris seperti itu. Nah itu membagi waktunya gitu. Itu di mana Mbak? Kalau waktu sih sebenarnya tidak banyak tersita ya, karena kan kita sudah ada orang-orang kepercayaan untuk memegang tersebut ya. Jadi kayak usaha bakso Solo saya sudah ada orang yang kita percaya. Juga kalau misalnya kayak kosmetik atau ini kan sudah ada admin, jadi mereka yang berjualan sendiri, sudah berjalan sendiri. Paling aku hanya ngontrol aja sih, misalnya berarti misalnya kan ada grafik misalnya gitu kan, misalnya turun berarti kita harus ada promosi apa nih gitu, tapi tetap idenya aku yang mengeluarkan. Pak, bisnis ini kan baru sekitar berapa belas tahun, 11 tahun ya. Nah itu Mbak ini belajar atau terinspirasi sama siapa untuk berbisnis seperti ini? Tidak terinspirasi dengan siapa-siapa sih, maksudnya memang mungkin ada turunan ya. Jadi ada jiwa bisnis dari orang tua, jadi kita juga menurun. Dan sebenarnya kalau kayak teknik dagang sih semua banyakan mereka itu otodidak ya. Otodidak, tidak ada yang kita harus belajar ini enggak gitu. Di mana ada barang ya kita bisa jual gitu aja. Sebenarnya itu kan tidak sulit gitu, nggak harus belajar dari siapa. Cuma mungkin ada turunan bisnis dari orang tua. Jadi bisnis apa Mbak dulu? Kalau almarhum kan papa tuh bisnis ada macam-macam sih gitu kan. Ibu juga bisnis juga gitu. Jadi memang menurun, dan saya suka lihat gitu kan, kayak papa bisnis begini. Jadi ada ilmu juga sih sedikit ya dari orang tua. Tinggal kita, nah di dalam perjalanan itu kita tinggal menyesuaikan gitu. Ternyata orang lebih butuhnya ini. Nah itu yang kita jual gitu. Jadi kita harus jeli pasar. Nah, anak muda kan jarang ya Mbak yang katakanlah mau berbisnis gitu ya. Kalau menurut survei BPS itu ya sekian persen doang gitu ya. Nah, bagaimana sih menumbuhkan minat berwirausaha bagi kalangan muda gitu atau masyarakat kita, Mbak? Iya, kalau wirausaha ini kita harus ada jiwanya. Kita harus kayak misalnya pemain sinetron atau ini kan ada jiwa seni. Kalau bisnis ada jiwa wira swasta. Nah, itu yang kadang-kadang tidak dimiliki banyak orang. Betul. Gitu kan. Dan tapi sih sebenarnya kalau saya lihat ya, online shop sekarang ini banyak yang dimulai dari anak muda. Mereka ada yang masih kuliah, mereka udah merintis jadi jualan online, akhirnya berhasil, banyak juga yang seperti itu. Tapi banyak juga yang tidak bertahan. Jadi gini, mereka tuh kalau misalnya gampang putus asa. Nah kalau itu berarti nggak ada jiwa usaha tuh. Kalau jiwa usaha itu mereka kalau gagal bangkit. Itu coba lagi sampai misalnya berhasil. Itu baru ada namanya jiwa usaha. Seperti itu. Nah kalau yang gampang putus asa, nggak laku, berarti aku nggak bisa, itu nggak ada jiwanya. Ya. Berarti dia jiwanya mungkin pekerja ya. Mungkin harus bekerja di perusahaan orang atau ini. Nah Mbak sendiri pernah nggak merasa, aduh saya ngerasa gagal atau gimana gitu ya di bisnis ini kayak gitu?
Iya, pasti kita namanya pengusaha ini kan pasti ada gagalnya. Dulu saya juga pernah buka butik, terus laku sih laku, tapi ternyata begitu dihitung ternyata kok nggak kita nggak ada ininya gitu. Jadi habis hanya untuk bulanan gitu kan bayar pegawai. Iya. Ya, tapi setelah itu tutup, saya coba lagi bisnis yang lain gitu. Jadi pasti ada pasang surut juga ya usaha kan. Lagi rame, tapi yang ini misalnya ini sepi, usaha ini yang ini rame gitu. Itulah makanya harus ada beberapa usaha gitu yang bisa kita jadikan tumpuan ya. Jadi jangan, kalau bisnis tuh jangan selingan, jangan. Oh gitu. Jadi bisnis itu kita harus Total gitu ya? total gitu. Jadi harus serius lah gitu, fokus untuk bisnis gitu. Nah Mbak, apa namanya, di masa pandemi ini buat pebisnis yang lain yang lagi apa terpuruk mungkin ya di tengah pandemi kayak gini, apa sih pesan Mbak buat mereka? Ya, pesan aku sih jangan putus asa ya. Pasti jangan putus asa, tetap berusaha. Yang pasti harus tetap berdoa. Jangan tinggal ya, masalah untuk yang muslim ya. Untuk yang muslim tetap, kalau perlu ditingkatkan ibadahnya. Kalau kita lebih tingkatkan ibadah, itu pasti masalah itu akan cepat diselesaikan. Pokoknya intinya jangan putus asa, jangan, pokoknya bawa happy dan bawa bersyukur aja. Itu pesan aku buat teman-teman ya, wira swasta yang lain. Iya Mbak, terima kasih banyak atas sharingnya gitu ya, ilmunya banyak lah yang kita dapat nih ya tentang pebisnis yang mungkin luar biasa gitu ya Mbak. Apalagi di tengah pandemi nggak drastis gitu ya. Alhamdulillah ya sih. Ya, terima kasih atas waktunya Mbak. Terima kasih.